Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Stefani dengan NIM C1C0190012, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang KAS. Nah, materi yang akan saya sampaikan ini merupakan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Nah, yang akan saya sampaikan mengenai KAS yang pertama yaitu tentang definisi KAS atau pengertian KAS. Nah, pengertian KAS adalah harta kekayaan perusahaan yang sifatnya sangat likuid dan berjangka pendek yang dapat dipergunakan dengan bebas untuk kegiatan operasional perusahaan. Pendapat lain mengatakan definisi KAS adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya yang dipegang oleh perusahaan tersebut ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Nah, adapun karakteristik atau ciri-ciri KAS itu ada 3. Yang pertama, KAS merupakan aset perusahaan yang paling likuid. Yang kedua, KAS dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Yang ketiga, KAS dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Nah, selanjutnya itu metode pencatatan KAS kecil pada laporan keuangan. Metode pencatatan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu Impress Fund System atau sistem dana tetap. Metode pencatatan KAS kecil yang pertama adalah metode Impress Fund System. Metode ini dijalankan dengan jalan menetapkan jumlah pencadangan KAS kecil perusahaan. Yang kedua, Fusion Fund System atau sistem dana berubah. Metode pencatatan KAS kecil yang kedua adalah metode Fusion Fund System. Berbeda dari metode yang sebelumnya. Dalam metode pencatatan KAS ini, jumlah KAS kecil tidak ditetapkan secara langsung, melainkan disesuaikan. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis KAS. Pada jenis-jenis KAS ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, petty KAS atau KAS kecil. Petty KAS adalah KAS dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Yang kedua, kas di bank. Kas di bank adalah uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu pelaporan KAS. Pelaporan KAS yang dapat dilakukan secara langsung, namun pada pelaksanaannya dapat terjadi beberapa masalah. Nah, selanjutnya yaitu bagian yang termasuk dalam KAS dan bagian yang bukan termasuk dalam KAS. Nah, bagian yang termasuk dalam KAS yaitu yang pertama ada uang kertas, yang kedua ada uang logam, yang ketiga cek yang belum disetorkan, yang keempat simpanan dalam bentuk giro, yang kelima travel check atau cek wisata, yang keenam kasir cek, yang ketujuh bank draft, yang terakhir yaitu money order. Nah, adapun bagian yang bukan termasuk dalam KAS, yang pertama yaitu deposit yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover. Yang kedua, perangko dan materai, dan yang ketiga kasbon atau uang muka, dan yang terakhir yaitu cek mundur dan cek kosong. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa lihat di akademia yang akan saya upload. Kalian bisa cari akademia Lilik Stefani dan PPT-nya juga ada di situ. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.